Yang terkasih, di hari ini awal bulan Juni lagi kita diizinkan Tuhan masuk di dalam ibadah kita, dan teristimewa kita akan melakukan perjamuan kudus. Sungguh ajaib kuasa karya Kristus, hingga perjamuan kudus itu akan menuntun kita kepada kekudusan Kristus, di mana Kristus menyediakan anugerahnya kepada kita, anugerahnya untuk kita, supaya kita hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sediakan. Kita akan membuka Alkitab kita daripada Injil Matius pasal 21 pada ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-46. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Matius 21 ayat 33 mulai. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya, sampai di sini firman Tuhan yang kita baca. Kita mau melihat dari pembacaan firman Tuhan ini yang saya beri tema kerja di ladang Tuhan. Saudaraku, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, sungguh perumpamaan itu dapat kita mengerti sebagai sesuatu ibarat atau kiasan, ya. Ya, itu adalah suatu gaya bahasa, ya, gaya bahasa yang memang dalam maknanya ditampilkan kepada bagian-bagian atau pokok-pokok yang sedang dihadapi, ya, atau situasi-situasi yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Untuk mengungkapkannya dengan jelas, maka perumpamaan adalah salah satu atau satu-satunya cara yang tepat, ya, satu-satunya cara yang tepat untuk memahami suatu situasi, ya.
Jadi di sini di dalam kondisi real di mana banyak orang-orang yang tidak menyukai Yesus pada saat Yesus hadir mengajarkan kerajaan Allah. Di sini orang-orang ini sungguh sedang ada di depan mata Yesus dan mereka hadir di tengah-tengah pelayanan Yesus. Sehingga di sini Yesus secara terang-terangan menegur orang-orang yang menentang Yesus dengan menggunakan metode perumpamaan. Ya, jadi perumpamaan ini adalah salah satu cara Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kebenaran-kebenaran yang harus ada di tengah masyarakat atau di tengah orang banyak, lalu memperlihatkan bahwa kesalahan-kesalahan atau kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada di tengah masyarakat yang perlu ditiadakan. Nah, di dalam perumpamaan pasal 21 ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Di dalam pasal ini tentunya di sini kita melihat dua tokoh, ya, dua tokoh utama atau peran yang ada dalam perumpamaan ini. Kita ingin mempelajari peran ini atau tokoh ini yang sebenarnya nanti kita akan lihat itu fakta ada dalam kehidupan manusia. Ya, dan secara khusus di sini faktanya adalah kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Nah, jadi ini kita melihat tokoh yang pertama di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa seorang tuan tanah. Ya, tuan tanah ini dia ini tentunya dia punya usaha adalah membuka kebun anggur. Tuan tanah ini diibaratkan atau diumpamakan sebagai seorang kaya raya yang dalam pemandangan pengetahuan orang-orang Yahudi atau orang-orang pandai orang Yahudi, hanya Allah saja yang memiliki kekayaan-kekayaan yang tiada terbatas. Nah, jadi dengan istilah tuan tanah ini itu diibaratkan, diarahkan, dikiaskan kepada Allah. Lalu kita mau melihat lagi, dikatakan di situ ada tokoh yang kedua atau yang disebut ayat 35, tetapi penggarap-penggarap itu, ya itu disebut penggarap-penggarap, ya. Penggarap-penggarap adalah orang yang menyewa atau disepakati untuk bekerja di kebun anggur ini. Nah, dua tokoh atau dua figur yang harus kita tahu di dalam perumpamaan ini. Jadi figur yang pertama yang sudah kita lihat adalah tuan tanah, itu adalah Allah. Ya, itu di dalam suatu kiasannya seperti itu. Sedangkan figur yang kedua adalah penggarap. Penggarap-penggarap ini dikiaskan kepada pemimpin-pemimpin agama. Ya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi khususnya yang menguasai hukum-hukum keagamaan di Yahudi. Nah, jadi di sini bagaimana kebun anggur ini adalah sebuah ladang lahan di mana di situ si tuan tanah ini ingin mendapatkan hasil dari kekayaannya dia. Artinya dia sudah menyediakan kebun anggur, dia sudah menyediakan pagar, dia sudah menyediakan tempat pemeras anggur, dia sudah mendirikan menara untuk mengawasi ini kebun anggur yang begitu luas. Nah, semua sudah disediakan oleh si pemilik tanah. Tetapi si penggarap-penggarap ini, mereka datang dengan motivasi yang
jahat. Nah, jadi ini satu perumpamaan ini, kalau kita menyimak dari setiap elemen-elemen di dalam perumpamaan ini, maka ini begitu jelas dan terang benderang tentang pemimpin-pemimpin agama yang ada di, maksudnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang ada di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Ya, jadi di sini kebun anggur itu diibaratkan dengan umat Tuhan atau masyarakat Yahudi yang ada di Bait Allah. Semua elemen-elemen yang ada sudah ditampilkan di situ, baik itu pagar sebagai pengaman, baik itu menara sebagai pemantau supaya bisa melihat hama-hama yang atau binatang buas yang mau menghancurkan kebun. Itu sudah didirikan oleh si tuan tanah. Artinya sudah ada fasilitas-fasilitas untuk penggarap-penggarap ini bekerja dengan lancar, tidak mengalami gangguan atau hambatan. Lalu di sini penggarap-penggarap adalah orang-orang yang ketika waktunya musim buah panen anggur ini, mereka tidak membagi hasil. Nah, di sini diperlihatkan adalah sistem kerja. Sistem kerja yang ditampilkan di dalam perumpamaan ini adalah bagi hasil. Dan di sini tidak ada istilah upah. Bagi hasil artinya kalau hasilnya itu, katakan kita pakai ton saja, satu kebun anggur itu katakanlah kita tidak usah menghitung luasnya, tapi kalau sekali panen menghasilkan 100 ton, maka 50 ton itu milik si tuan tanah, 50 ton ini milik penggarap. Jadi sistem bagi hasil adalah 50-50. Nah, ini bagaimana kiasan daripada istilah bagi hasil ini? Kiasan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala kesempatan berkat bagi para pemimpin-pemimpin agama yang ada di Yahudi, supaya mereka menikmatinya, tetapi 50% itu harus diberikan juga kepada umat Tuhan. Jadi dalam pelayanan, kalau kita mau langsung menyusun bagaimana alur cerita atau alur kehidupan pelayanan para pemimpin agama Yahudi ini, mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka ini adalah pejabat-pejabat di Bait Allah, di mana perumpamaan ini ditujukan kepada mereka. Dan ini bagaimana kalau kita melihat klimaks daripada perumpamaan ini adalah dibagi hasil. Ya, bagi hasil itu kita sudah melihat itu menentukan tentang akhir zaman. Akhir zaman itu di mana kisah daripada perumpamaan ini bahwa di mana Allah akan membagi-bagikan apa yang sudah Allah sediakan bagi umatnya. Namun di dalam peristiwa harus berkat Tuhan itu dirasakan oleh seluruh umat Tuhan, baik jemaat maupun pemimpin agama, namun tidak digunakan itu. Justru yang menikmati hasil anggur itu hanya pemimpin agama. Kita melihat pada waktu hamba-hamba daripada tuan tanah ini, seperti nabi-nabi datang untuk menagih kebenaran buah kehidupan, mereka membunuh dan bahkan sampai kepada ahli warisnya, anaknya mereka lemparkan keluar dari kebun anggur. Nah, itu mengkiaskan tentang Yesus Kristus sendiri datang dengan penuh kebenaran dan mujizat, mereka pun membunuh. Nah, ini menceritakan
alur bagaimana kehidupan pemimpin agama Yahudi ini, para imam-imam, imam kepala dan orang-orang Farisi ini yang ada di sebagai pejabat-pejabat bait Allah telah menghadirkan kejahatan di dalam pelayanan mereka. Jadi pelayanan mereka adalah pelayanan hanya untuk mementingkan diri sendiri, bukan pekerjaan Tuhan. Pelayanan mereka bukan untuk memelihara umat Tuhan, tetapi mereka hanya memuaskan untuk kehidupan golongan mereka atau kelompok mereka. Nah, inilah sebuah pekerjaan yang mereka lakukan di luar kehendak Tuhan. Pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan adalah pelayanan yang memang sudah diorganisir oleh lembaga-lembaga yang mereka bangun. Mereka mendirikan lembaga-lembaga seperti yang disebut sebagai seorang imam, sebagai seorang Farisi, yaitu seperti kalau kita gambarkan untuk kondisi sekarang ini, seorang katakanlah pendeta atau majelis, itulah pejabat-pejabat gereja. Kalau kita ibaratkan dengan perumpamaan ini, maka mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi adalah pejabat-pejabat bait Allah. Nah, mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Orang-orang imam-imam ini, namun di dalam pelayanannya mereka menguntungkan diri sendiri. Hasil-hasil pelayanannya mereka tidak menyalurkan di dalam untuk kebenaran, untuk membangun iman, untuk memuliakan Allah. Jadi di sini ketika imam-imam hadir atau nabi-nabi hadir, mereka menolak karena nabi-nabi berbicara kebenaran. Ketika Yesus hadir, mereka menolak Yesus karena Yesus selalu menggurui mereka atau mengatakan bahwa mereka itu salah. Nah, jadi di sini tentunya perumpamaan ini sudah jelas bahwa para imam-imam ini dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang melakukan pelayanan yang dalam keadaan yang tidak benar. Mereka melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Walaupun mereka ada di dalam bait Allah, tetapi mereka tidak melayani Tuhan. Mereka melayani diri sendiri. Ini maknanya. Jadi apakah kita bisa berkata bahwa apakah benar di dalam rumah Tuhan ada orang bisa melayani diri sendiri tanpa melayani Tuhan? Bisa. Dan ini faktanya. Di mana Yesus menentang imam-imam kepala dan orang Farisi karena mereka melayani secara tidak benar di dalam bait Allah. Ya. Jadi di sini kita tidak boleh heran dan kaget. Apakah ada orang bisa melayani pekerjaan Tuhan tapi dalam keadaan tidak Tuhan kehendaki, atau dia hanya melayani menurut kepuasan dirinya sendiri atau keinginan dirinya sendiri? Ya bisa. Jadi di sini nanti akhir daripada pelayanan ini adalah Tuhan akan menolak mereka dan Tuhan mengambil pelayanan itu dan diserahkan kepada bangsa yang lain atau kepada orang yang lain. Nah, ini klimaks daripada perumpamaan ini. Bahwa perumpamaan ini menggambarkan bahwa orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan tidak dengan benar atau hanya melakukannya menurut kepuasan diri sendiri, bukan kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menyingkirkan mereka dan mengambil pelayanan ini dan serahkan kepada orang lain. Ini. Jadi perumpamaan ini kita diajarkan untuk melihat pekerjaan Tuhan secara benar. Pekerjaan Tuhan itu milik Tuhan.
kebenaran harus ditampilkan, dosa harus diselesaikan. Dan itulah sebabnya tidak perlu seorang pun merasa malu ketika dosanya dibukakan. Karena disitulah momen pelayanan yang Tuhan kehendaki, bahwa dosa harus diselesaikan di dalam suatu pelayanan. Jadi di dalam bait Allah memang harus berhubungan dengan penyelesaian dosa, bukan mengisi ritualismenya saja, bukan mengisi acara kehadiran tatap muka di gereja sebagai sebuah ibadah. Nah, jadi kita harus tahu di sini bahwa kalau seorang pelayan, seorang hamba Tuhan di dalam gereja, dia tidak bisa menyelesaikan dosa jemaat di dalam peribadatan mereka, atau dia tidak membuka ruang untuk penyelesaian dosa, maka ibadah itu atau pelayanan itu adalah pelayanan bukan kehendak Tuhan. Gereja adalah tempat pelayanan bukan untuk makan minum, tetapi untuk menyelesaikan hubungan jemaat dengan Tuhan. Dosa jemaat harus dibukakan di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuni. Itulah pelayanan. Jadi kalau pelayanan hanya menceritakan hal-hal yang manusiawi, yang tidak berurusan dengan kehidupan umat Tuhan di akhir zaman, di masa penghakiman, maka ini yang Tuhan Yesus tentang. Sebab Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa manusia. Jadi kalau ada nabi atau pelayan Tuhan, dia memberitakan pengajaran yang tidak menuntaskan dosa umat Tuhan, maka dia bukanlah pelayan yang benar. Maka ini saudara-saudara, kita harus melihat selalu figur yang hadir di depan kita. Siapakah seorang pelayan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan? Pelayan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan ialah itu, menyelesaikan dosa. Tidak boleh seorang pun dia menyimpan dosanya sampai seumur hidup, sampai besok mati dia ada di dalam dosanya. Nah, itulah sebabnya berita Injil adalah berita yang selalu disampaikan. Apa itu? Berita yang selalu membuka bahwa Allah itu memberikan anugerahnya supaya kita umatnya ini mengalami pengampunan. Ini yang disebut berita Injil. Jadi berita Injil bukanlah menyangkut kita ini sukses di dalam pekerjaan. Tetapi berita Injil dia mempunyai dasar adalah kita diampuni dosa. Ini berita Injil. Jadi pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang memberitakan Injil, pekerjaan yang membawa orang kepada pengampunan dosa. Dan kalau kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan, maka kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Setiap orang yang membawa hidupnya mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam dirinya sendiri ialah penyelesaian dosa. Karena pekerjaan Tuhan adalah penyelesaian dosa, maka di dalam kehidupan orang tersebut bertumbuh pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan kita tidak boleh mengeneralisasikannya, karena memang pekerjaan Tuhan seringkali dianggap hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian atau kasih itu disebut pekerjaan Tuhan. Ya, contoh kita menolong orang yang miskin, itu pekerjaan Tuhan. Kita menolong orang yang lemah atau yang sakit, kita menolong orang yang berduka, itu pekerjaan Tuhan. Kita menghibur orang yang sedang ada di penjara misalkan, itu pekerjaan Tuhan. Itu memang benar pekerjaan Tuhan. Tetapi pekerjaan Tuhan yang lebih spesifik, yang mendasar adalah penyelesaian dosa. Jadi sebenarnya memang pekerjaan Tuhan itu dia orientasinya mulai dari
penyelesaian dosa baru berkembang kepada hubungan-hubungan dengan manusia, menolong sesama, menghibur, mendamaikan, apalagi memberikan tumpangan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Nah, jadi di sini kita harus melihat kepada suatu pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan, di mana Tuhan Yesus memang sudah jelaskan kepada para pemimpin agama. Pemimpin agama di sini kalau kita kategorikan setiap rohaniawan atau pendeta yang mengembalakan setiap jemaat, dia adalah pemimpin. Dia harus membawa setiap jemaat kepada penyelesaian dosa. Jadi di sini dosa harus sering diungkapkan, dosa selalu dijelaskan bagaimana kriteria dosa itu sendiri dan bagaimana menyelesaikannya. Ini yang menjadi sorotan tentang pekerjaan Tuhan. Jadi kita mau melihat suatu gereja berdiri, suatu umat Tuhan berdiri, itu tidak lain didasari oleh permulaannya adalah penyelesaian dosa. Kalau kita melihat definisi gereja, istilah gereja eklesia itu artinya orang yang dipanggil keluar dari dosa, yaitu kegelapan, kepada pengampunan dosa, yaitu terang. Jadi dia mengalami pengampunan dosa. Jadi ini dasar daripada gereja. Dasar di dalam suatu gereja itu berdiri adalah penyelesaian dosa. Jadi tentunya setiap orang di dunia ini dia berdosa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa dia tidak berdosa. Itulah sebabnya kalau dia masuk di dalam suatu gereja, dia harus berani mengungkapkan bahwa saya mau mengaku dosa karena saya orang berdosa. Nah, itulah sebabnya di dalam semua ini penjelasan tentang pekerjaan Tuhan, disinilah titik terangnya. Jadi tentunya kita harus melihat tema ini, pekerjaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan adalah bekerja menyelesaikan kehidupan dosa manusia. Kalau di ibarat yang bahasa yang lain, utang-utang manusia di hadapan Tuhan yang tidak lain adalah dosa. Nah ini saudara-saudaraku, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58, di situ mengungkapkan tentang bagaimana kita harus tetap terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ayat 56 mulai kita baca, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan, itu adalah suatu pekerjaan yang menyelesaikan dosa. Jadi peran seorang hamba Tuhan, pendeta, dia harus bisa menyelesaikan dosa. Bukan saja dosa jemaat, dosa dirinya pun dia harus menyelesaikan. Karena tidak ada seorang pun, dikatakan firman Tuhan yang sempurna. Harus setiap orang. Maka kalau seorang hamba Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, dia harus sadar bahwa dia pun harus mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam dirinya, ialah penyelesaian dosa-dosanya. Setiap waktu pengakuan dosa perlu dikerjakan. Jadi pengakuan dosa bukanlah hal asing di dalam iman Kristen. Pengakuan dosa adalah hal yang terang benderang, hal yang memang mutlak, hal yang memang sudah diketahui dan memang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Jadi seorang yang membaca firman, seorang yang selalu bersekutu dengan Kristus, mereka itu orang yang selalu sadar, selalu mau mengaku dosa.
Selalu sadar bahwa memang melewati hari lepas hari, tidak selalu kita mengalami sesuatu kemenangan yang sempurna. Kristus Yesus memberikan kita kemenangan. Betul. Tetapi ketika kita melewati hari-hari kita mengalami kelemahan, kita harus datang kepada Kristus Yesus yang memberikan kemenangan. Apa itu? Selalu pengakuan dosa. Setiap kita berhadapan dengan Kristus, kita harus mengaku dosa. Karena Kristus datang ke dunia ini, peran utamanya adalah mengampuni dosa. Jadi tidak bisa tidak. Jadi kita pun tidak perlu merasa malu kalau kita berhadapan dengan Kristus. Ya Tuhan Yesus, ampuni dosaku, kesalahanku, pikiranku, emosiku. Memang seperti itu. Dan itu ketentuan itu, maka itu adalah bahasa anak-anak Allah. Kalau orang-orang yang tidak mau mengaku dosa, mereka seperti imam-imam kepala yang menganggap dirinya sudah suci dan sempurna, tidak perlu mengaku dosa dan merasa selalu sempurna. Itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Imam-imam kepala orang Farisi, mereka yang selalu berjalan di pasar-pasar, memakai pakaian-pakaian, jubah-jubah, imam, menampilkan bahwa kami ini imam, kami adalah orang suci yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kepada kami harus kalian beri hormat. Itu pikiran-pikiran para pejabat-pejabat di bait Allah, para imam-imam dan orang-orang Farisi. Jadi ini saudaraku, kita harus memahami ini bahwa kita di hadapan Kristus adalah kita selalu mau mengaku dosa kita. Rugi kalau kita tidak mengaku dosa. Sebab Kristus datang untuk mengampuni dosa. Jadi kalau sekiranya Tuhan membawa kita bersekutu dengan Kristus, lalu kita di situ tidak menggunakan kesempatan untuk mengaku dosa, kita hanya menggunakan hal-hal yang lain, maka kita mengalami kerugian. Kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka kita hanya mencari keuntungan seperti penggarap-penggarap tadi. Mereka hanya mencari keuntungan. Jadi memanfaatkan keuntungan jasmani, duniawi di dalam bait Allah. Bukan rohani atau keselamatan. Jadi itulah sebabnya kita harus tahu bahwa ketika kita datang hadirat Tuhan, apakah itu di kamar kita ketika kita berdoa, apakah kita di dalam gereja bersekutu dengan umat Tuhan lainnya, peran pengakuan dosa ini harus menjadi utama. Itulah sebabnya doa Bapa kami penting di dalam ibadah penutup. Karena di dalamnya isinya adalah ampunilah dosa-dosa kami. Kalau di dalam ibadah kita tidak menghadirkan doa Bapa kami, maka kita meremehkan pengampunan dosa. Maka ini penting, doa Bapa kami ini hadir di dalam liturgi ibadah kita. Karena di situ pengakuan dosa. Maka itulah sebabnya ketika kita berdoa, Yesus ajarkan berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hal-hal pekerjaan Tuhan inilah hal-hal yang menyangkut kerajaan Allah. Hal-hal menyangkut pribadi Allah. Hal-hal menyangkut firman Allah, hukum Allah. Jadi ibadah itu, pekerjaan Tuhan itu bukan urusan manusia, bukan untung-untungan, untuk mencari keuntungan dalam pekerjaan Tuhan. Bukan untuk mencari kekayaan materialisme bagi seorang pekerja di ladang Tuhan. Tuhan akan mengambil pekerjaan itu kalau seorang pelayan Tuhan menyalahgunakan, mencari keuntungan di dalam sebuah pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menggantikan orang lain, akan mengambil itu dan berikan kepada orang yang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi di sini kita jangan sampai terjebak dengan sesuatu ritualisme umat Tuhan yang datang kepada Allah, datang beribadah tapi tanpa mau mengaku dosa. Sudah terlalu banyak kita mendengar orang hanya datang ke gereja hanya untuk mengisi acara-acara liburan hari Minggu, katanya itu hari ibadah. Tetapi sesungguhnya mereka membiarkan dosa-dosa itu
bekerja tinggal di dalam setiap pribadi orang, dan bahkan menjadi sebuah komunitas dosa yang akhirnya membuat sebuah lembaga bahwa di sini kami tidak boleh datang para nabi yang mengajarkan tentang pertobatan. Jadi di sini memang kita harus ditegur oleh firman Tuhan. Yesus Kristus sudah memberikan perumpamaan ini, menegur dengan keras para pemimpin-pemimpin bait Allah. Kamu orang-orang yang telah menyalahgunakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita harus menyampaikan firman Tuhan ini. Ini harus didengar dan dimengerti oleh semua orang. Bahwa setiap umat Tuhan datang ke gereja, datang menyembah Tuhan, dia harus berhubungan dengan penyelesaian dosa. Apakah dia sudah lahir baru, apakah belum? Karena walaupun kita sudah lahir baru, dosa tetap masih mengikuti kita di dunia ini. Pikiran kita masih bisa menyimpan dendam, hati kita masih bisa juga belum mau mengampuni, bahkan kita juga masih bisa emosi. Masih. Itulah sebabnya pengakuan dosa itu memang masih tetap berjalan setiap kita berdoa menghadap Tuhan. Itulah sebabnya pemahaman Injil ini yang perlu kita pakai. Injil selalu menerangkan tentang pengampunan dosa. Itulah kerajaan Allah. Inti kerajaan Allah adalah pengampunan dosa. Jadi kita harus tahu di sini. Jadi kerajaan Allah datang ke dunia membangun kerajaannya, bukan memanggil orang-orang kaya dan orang-orang pandai. Tetapi mengumpulkan orang-orang yang mengaku dosanya. Itulah anggota kerajaan Allah. Nah, ini kita harus paham. Sehingga ketika kita datang, kalau kita senang mengaku dosa, itulah kehendak Allah. Itulah kerajaan Allah. Itu adalah gereja yang Tuhan kehendaki. Kumpulan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan di sini, kita di dunia ini masih punya dosa. Kita menghormati Tuhan berarti kita menghormati kekudusannya. Bukan sekedar namanya, tapi pribadinya itu kudus. Maka kita pun harus mengaku dosa. Karena kita pun masih salah. Walaupun dosa-dosa yang kita lakukan adalah dosa, bukanlah kejahatan. Bukanlah dosa-dosa yang membunuh, tapi dosa iri hati, pikiran negatif, perasaan salah, berkata salah, apapun itu pun kita masih ucapkan. Untuk apa kita malu dengan saudara kita yang ada di samping kita kalau kita mengaku dosa kita? Karena yang mendengar Tuhan, dan semua orang pasti mempunyai kesalahan. Mungkin hari ini enggak, bulan depan iya. Karena itulah sebabnya kita harus memahami bahwa datang ke hadirat Tuhan harus mempunyai pemahaman prinsip bahwa kita masuk dalam kerajaannya Tuhan. Kerajaan Tuhan itu kerajaan yang kudus. Maka kita harus mempunyai dasar iman bahwa kita harus mengaku dosa. Jadi tidak boleh ada kekerasan hati di dalam pikiran kita bahwa mengaku dosa adalah sesuatu yang gengsi. Tidak. Pengakuan dosa adalah sesuatu dikatakan orang itu merendahkan hati. Orang yang mengaku dosa adalah orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang yang sadar bahwa Tuhan, aku memang belum sempurna. Aku masih lemah. Walaupun aku berusaha untuk taat, tetapi memang daging saya masih lemah, masih mudah tersinggung. Nah, katakan Tuhan ampuni. Walaupun itu sering kita lakukan, tidak jadi masalah. Karena memang kita masih di dunia, kita masih mudah tersinggung. Ini penyebabnya harus kita mengerti bahwa pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan penyelesaian dosa. Sekali lagi, kalau pekerjaan Tuhan menyangkut kekayaan materialisme, ini banyak orang gampang tersesat. Kalau kita berbicara pekerjaan Tuhan supaya ekonomi menjadi tulang punggung pekerjaan Tuhan, atau ekonomi menjadi berita utama di dalam pekerjaan Tuhan,
Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah bukan menyangkut ekonomi, tetapi menyangkut pengampunan dosa. Jadi ini intinya, ini kebahagiaan, sukacita kita karena kita mengalami pengampunan dosa. Jadi kita dapat dari Tuhan adalah pengampunan dosa, penyucian. Sedangkan kekuatan berkat yang kita dapatkan di dunia pekerjaan kita, mendapat ekonomi, itu karena kita kekuatan kita yang kita gunakan. Jadi sukacita kita dapat double. Pengampunan dari Tuhan, kita bekerja di tempat pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan dalam bentuk materi untuk kita makan di dunia ini. Jadi ini berkat double. Jadi kalau kita tahu tempat kita mendapatkan berkat yang sempurna, maka datang di gereja adalah untuk pengakuan dosa. Setelah mendapatkan pengakuan dosa, kita boleh meminta yang kedua, yang ketiga. Tetapi yang utama kita mendapatkan di situ pengampunan dosa, mendapat kelayakan di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Kristus Yesus. Ini pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan seperti ini. Ini disebut kebun anggur. Kebun anggur kalau bahasa rohaninya adalah sebuah sukacita, berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan membuka ladang kebun anggur, gerejanya itu penuh dengan sukacita. Jadi kerajaan Allah itu kerajaan yang menghadirkan sukacita. Nah ini saudara-saudara terkasih jemaat Tuhan, biar kita mau melihat pekerjaan Tuhan ini sungguh pekerjaan Tuhan yang fokusnya benar. Ibadah kita yang memang yang kita cari adalah firman Tuhan. Firman yang membaharui, menguduskan kita, yang menjaminkan, meyakinkan kita mendapatkan keselamatan atau perkenanan dapat Tuhan karena pengampunan dosa. Jadi sebuah catatan, sepanjang umur hidup kita, pengakuan dosa tidak boleh kita remehkan. Pengakuan dosa harus menjadi pokok penting dalam iman Kristen. Kalau sudah menjadi Kristen, jangan berkata, saya sudah selesai, dosa saya sudah selesai. Belum. Kita masih hidup di dunia. Kita masih harus selalu mengaku dosa. Ini harus menjadi buah pikiran iman Kristen. Bahwa pengakuan dosa itu selalu ada di dalam perjalanan iman kita. Biar kita memasuki hari ke depan lagi ini dengan sebuah pengalaman baru, pengalaman firman Tuhan, pengalaman pengajaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.